Hari ini kami mau menjelaskan tentang PSAK 221. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang atau asal-usul dari PSAK 221. PSAK 10 tahun 2010 berjudul Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing merujuk IAS 21 yang berjudul The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates per 1 Januari 2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 10 tahun 2010 menggantikan PSAK 10 tahun 1994 berjudul Transaksi dalam Mata Uang Asing dan PAI 1984 Bab 2 Pasal 7. Penyesuaian tahunan PSAK 10 tahun 2014 merujuk IAS 21 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 27 Agustus 2014. Standar lain juga memberikan amandemen konsekuensial terhadap PSAK 10. Amandemen konsekuensial tersebut termasuk PSAK 71 dan PSAK 73. Nah, lalu apa hubungannya dengan PSAK 221? Perubahan penomoran dari PSAK 10 menjadi PSAK 221 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Lalu di sini terdapat beberapa perbedaan dengan IAS 21. Seperti yang kita tahu, PSAK 221 merujuk seluruh peraturan dalam IAS 21, efektif per 1 Januari 2024, terkecuali antara lain IAS 21 paragraf 3, paragraf 19, 38, 58, 58A, 6A, dan 60A, 60B, dan 62. Saya akan menjelaskan mengenai mata uang fungsional. Jadi, apa itu mata uang fungsional? Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Di lingkungan ini, entitas akan menghasilkan dan mengeluarkan kas. Berikut adalah beberapa faktor yang berkaitan dengan mata uang fungsional. Yang pertama yaitu faktor untuk menentukan mata uang fungsional. Dilihat dari mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan dari negara yang memiliki kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Yang kedua yaitu mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu faktor yang memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Yang pertama yaitu mata uang yang merupakan dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan. Yang kedua yaitu mata uang yang merupakan penerimaan dari aktivitas operasi yang umumnya ditahan. Yang ketiga yaitu faktor dari kegiatan usaha di luar negeri dan apakah mata uang fungsional tersebut sama dengan pelapor. Yang pertama kita akan melihat dari apakah aktivitas kegiatan usaha tersebut merupakan perpanjangan dari entitas pelapor dan tidak dilaksanakan dengan tingkat otonomi signifikan. Yang kedua, apakah transaksi dengan entitas pelapor memiliki proporsi yang tinggi atau rendah dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, apakah arus kas dari kegiatan usaha tersebut mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor? Yang keempat, apakah arus kas tersebut cukup untuk membiayai kewajiban utang atau perkiraan yang dapat terjadi tanpa dana dari entitas pelapor? Jika faktor-faktor tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka untuk menentukan mata uang fungsional akan dilihat dari pengaruh ekonomik dari suatu transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari. Mata uang fungsional tidak dapat diubah jika sudah ditetapkan, kecuali adanya perubahan terhadap transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari. Jika mata uang fungsional yang dipakai adalah mata uang hiperinflasi, maka dalam penyajian laporan keuangan, mata uang fungsional yang dipakai adalah mata uang selain mata uang fungsional itu sendiri. Contohnya mata uang fungsional induk. Selanjutnya adalah untuk pencatatan transaksi valuta asing. Pada pengakuan awal,
Setiap transaksi yang melibatkan mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Kemudian, nilai valuta asing akan dikonversi ke mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Selanjutnya, pada akhir periode, saldo dari pos moneter seperti kas, piutang, utang dalam valuta asing akan dijabarkan ulang ke mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Dan untuk pos non-moneter, apabila diukur berdasarkan biaya historis akan dijabarkan dengan kurs pada tanggal transaksi. Tetapi, apabila diukur berdasarkan nilai wajar akan dijabarkan dengan kurs pada tanggal pengukuran nilai wajar tersebut. Kemudian, jika valuta asing dibayar atau diterima pada kurs berbeda dibanding saat pengakuan awal, maka akan terjadi selisih kurs, dan itu harus diakui segera ke dalam laporan laba rugi pada periode tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan moneter dan non-moneter. Pos moneter adalah aset atau liabilitas yang memiliki hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Artinya, jumlah uang yang harus diterima atau dibayar sudah pasti atau bisa dihitung meskipun kursnya berubah. Karena jumlah unit mata uangnya jelas, pos moneter harus disesuaikan dengan kurs penutupan pada tanggal pelaporan. Selisih dari perubahan kurs akan diakui di laba rugi. Contoh pos moneter menurut PSAK yaitu kas dan setara kas, piutang dalam mata uang asing, utang dalam mata uang asing, pinjaman atau utang bank, dividen yang telah diumumkan, karena sudah jadi kewajiban bayar uang, liabilitas sewa, dan provisi yang penyelesaiannya dalam bentuk kas. Pos non-moneter adalah aset atau liabilitas yang tidak mempunyai hak menerima atau kewajiban menyerahkan sejumlah unit mata uang tertentu. Artinya, tidak ada kewajiban untuk membayar uang tertentu atau tidak ada hak untuk menerima uang tertentu. Karena itu, pos non-moneter tidak disesuaikan dengan kurs penutupan, kecuali jika diukur pada fair value dalam mata uang asing. Contoh pos non-moneter yaitu persediaan, aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, goodwill, dan investasi pada entitas anak atau asosiasi. Maka ringkasan dari moneter dan non-moneter yaitu jika moneter ada hak atau kewajiban menerima atau menyerahkan jumlah uang tertentu, maka terkena selisih kurs. Sedangkan non-moneter tidak ada hak atau kewajiban uang tertentu, tidak terkena selisih kurs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjabaran pada tanggal pelaporan. Pada akhir periode pelaporan, ketika menyusun laporan posisi keuangan dan menyajikan saldo-saldo akun yang didenominasikan dalam valuta asing, entitas harus menerapkan kurs tertentu untuk mengkonversi ke mata uang pelaporan atau penyajian. Hal ini dianggap penting agar nilai aset, liabilitas, dan komponen keuangan yang terkait valuta asing tercermin secara benar sesuai dengan nilai tukar saat pelaporan, sehingga laporan keuangan akan mencerminkan kondisi keuangan yang wajar atau fair value dalam hal konversi terhadap mata uang pelaporan. Untuk jenis pos moneter atau aset kewajiban yang jumlahnya dalam unit uang tetap seperti kas, piutang, ataupun utang. Untuk jenis pos moneter, kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal pelaporan adalah kurs penutup pada tanggal laporan atau neraca. Dan untuk pos non-moneter yang diukur dengan biaya historis, kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal transaksi, artinya tidak dijabarkan ulang ke kurs penutup. Dan untuk pos non-moneter yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam valuta asing, akan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur atau ditentukan. Implikasi atau dampak yang terjadi pada laporan keuangan ialah karena pos moneter dijabarkan dengan kurs penutup, selisih kurs akan muncul jika kurs telah berubah sejak transaksi awal. Selisih ini akan diakui dalam laporan laba rugi pada periode berjalan. Kemudian pos non moneter yang diukur dengan biaya historis tidak berubah nilainya meskipun kurs berubah. Hal ini tetap menjaga konsistensi biaya historis dan menghindari distorsi nilai. Kemudian untuk non moneter yang diukur dengan nilai wajar, penjabaran pada kurs tanggal pengukuran wajar akan membantu mencerminkan nilai wajar aset atau kewajiban dalam mata uang pelaporan sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Dan jika entitas memiliki mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka seluruh laporan posisi keuangan harus dijabarkan menggunakan kurs penutup sesuai dengan PSAK 221. Selanjutnya kita akan melihat ke pengakuan selisih kurs. Jika selisih kurs ini timbul karena adanya perbedaan kurs awal dengan kurs saat
Penjabaran atau penyelesaian pos moneter akan dilaporkan di laba rugi pada saat periode terjadi. Berikut adalah contoh pengakuan selisih kurs di laporan laba rugi. Kita bisa lihat di sini ada translation gain. Kemudian, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam other comprehensive income, maka setiap komponen kurs dari keuntungan dan kerugian tersebut akan diakui dalam other comprehensive income. Berikut adalah contohnya. Di sini untuk pengakuannya itu akan ditulis sebagai cumulative transaction adjustment. Kemudian saya akan menjelaskan penjabaran laporan keuangan entitas asing. Entitas induk di Indonesia biasanya menyajikan laporan keuangan dalam rupiah. Tetapi entitas anak atau cabang di luar negeri bisa memakai mata uang fungsional yang berbeda, seperti US dollar. Agar bisa dikonsolidasikan, laporan keuangan entitas asing harus dijabarkan ke mata uang penyajian induk. Terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika mata uang fungsional entitas asing sedang tidak hiperinflasi, maka aset dan liabilitas akan dijabarkan menggunakan kurs penutup atau closing rate pada tanggal laporan posisi keuangan. Pendapatan dan beban akan dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk alasan praktis, dapat menggunakan kurs rata-rata periode tersebut asal kurs tidak berfluktuasi secara signifikan. Selisih kurs yang dihasilkan berasal dari penjabaran pendapatan dan beban dengan kurs transaksi dan penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang beda dari tahun sebelumnya. Yang kedua adalah jika mata uang fungsional entitas asing adalah mata uang ekonomi hiperinflasi, maka aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini. Jumlah komparatif adalah jumlah yang disajikan tahun sebelumnya tidak disesuaikan dengan inflasi atau perubahan kurs. Laporan keuangan entitas asing harus disesuaikan terlebih dahulu dengan PSAK 229 tentang hiperinflasi. Pengungkapan. Jadi entitas itu mengungkapkan dua. Yang pertama, jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sesuai dengan PSAK 109. Yang kedua, selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut diungkapkan. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK Indonesia hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK Indonesia yang berlaku termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 dan 42. Jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda, baik mata uang fungsional maupun mata uang penyajian, dan persyaratan dari paragraf 55 tidak terpenuhi, maka entitas yang pertama mengidentifikasikan secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dengan informasi yang patuh pada SAK Indonesia. Yang kedua, mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut. Dan yang ketiga, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada PT Chow adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Indonesia dan melakukan pembelian serta penjualan barang dagang dengan pihak yang berada di China. Berikut transaksi PT Chow. Jadi transaksi pertama terjadi di tanggal 1 Januari 2024, yaitu membeli barang dagang dengan harga total 35.000 yuan. Transaksi kedua di tanggal 3 Maret 2024 melakukan pembayaran atas transaksi 1 Januari 2024.
Dan transaksi ketiga pada 8 April 2024 itu PT Co membeli 250 unit barang dagang dengan harga 150 yuan per unit secara kredit dan akan dilunasi pada tanggal 9 Januari 2025. Dan atas transaksi ini PT Co itu juga melakukan forward contract dengan pihak bank. Lalu di transaksi yang keempat, pada 12 Agustus 2024, PT Chow ini menjual 100 unit barang dagang dengan harga 175 yuan per unit secara kredit. Dan transaksi yang kelima tuh, pada 25 Desember 2024, PT Chow ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 Agustus 2024. Dan transaksi yang terakhir tuh ada di 9 Januari 2025, yaitu melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 8 April 2024. Lalu di sini ada kurs tentang ada yang spot trade dan forward trade-nya. Lalu lanjut, saya akan membahas tentang transaksi-transaksinya. Jadi untuk transaksi pertama, itu kan PT Chow membeli barang dagang dengan harga total 35.000 yuan. Berarti kita bikin jurnal purchase pada account payable untuk nominalnya itu 35.000 yuan dikalikan dengan spot trade di tanggal 1 Januari 2024, yaitu 2.174. Jika dikalikan akan ketemu hasilnya 76.090.000. Lalu lanjut ke transaksi kedua pada tanggal 3 Maret 2024 melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 1 Januari 2024. Yang pertama, jurnalnya itu ada account payable, itu untuk nominalnya ambil dari yang tanggal 1 Januari ini 76.090.000. Lalu untuk cashnya kita tinggal kalikan cashnya di kredit letaknya, itu kita tinggal kalikan 35.000 yuan dikalikan dengan spot rate tanggal 3 Maret 2024 yaitu 2.349. Karena yaitu hasilnya 82.215.000. Lalu muncul transaction loss karena pada saat kita membeli kurs spot rate-nya itu adalah 2.174, sedangkan di tanggal 3 Maret itu kursnya 2.349. Jadi akan ada transaction loss sebesar 6.125. Lanjut ke tanggal berikutnya, di tanggal 8 April 2024 itu membeli 250 unit barang dagang dengan harga 150 yuan per unit secara kredit dan akan dilunasi pada tanggal 9 Januari 2025. Jadi untuk jurnalnya tinggal purchase di debit dan account payable di credit untuk nominalnya 250 unit dikalikan dengan 150 yuan per unitnya dan dikalikan kurs spot pada tanggal tersebut, tanggal 8 April 2024 yaitu 2.210. Tinggal dikalikan akan ketemu hasil 82.875.000. Lalu, pada tanggal 8 April ini, PT Chow itu juga melakukan forward contract dengan pihak bank. Jadi, untuk jurnalnya ada foreign currency receivable from bank pada rupiah payable to bank. Untuk nominalnya, kita tinggal mengkalikan 250 unit dikalikan 150 yuan dan dikalikan kurs forward trade pada tanggal 8 April 2024 yaitu 2.302. Jika dikalikan akan ketemu 86.325.000. Lanjut ke transaksi selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2024 menjual 100 unit barang dagang dengan harga 175 per unit secara kredit. Jadi untuk akunnya, jurnalnya itu account receivable di debit dan sales di kredit. Untuk nominalnya itu tinggal 100 unit dikalikan 175 yuan per unitnya dan dikalikan kurs spot pada tanggal 12 Agustus 2024 yaitu 2.210. Jika dikalikan akan ketemu hasilnya itu 38.675.000. Lalu di tanggal 25 Desember itu ada menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 Agustus 2024. Jadi untuk jurnalnya itu pertama kita cash dulu. Cashnya itu 100 unit dikalikan 175 yuan per unitnya dan dikalikan kurs spot pada tanggal tersebut yaitu 2.217. Jadi kita ketemu hasilnya tuh 38.797.500 dan account receivable-nya ini kita tinggal ambil dari tanggal 12 Agustus yaitu 38.675.
Dan ini muncul transaction gain karena di tanggal 12 Agustus kita mestinya mendapat itu hanya kursnya 2.210, sedangkan di tanggal 25 Desember kursnya adalah 2.217. Jadi untuk transaction gain-nya muncul 122.500. Lalu lanjut di tanggal 31 Desember kita harus melakukan penyesuaian dengan penyesuaian yang belum dibayar untuk transaksi pada tanggal 8 April. Jadi jadi di sini akunnya ada account payable pada transaction gain. Kenapa gain? Karena pada saat tanggal 8 April kursnya itu 2.210, sedangkan di tanggal yang 31 Desember itu tuh kursnya cuma 2.204. Itu kan karena kita hutang, mestinya kita hutang dengan kurs 2.210, sedangkan pada tanggal 31 Desember ini kursnya hanya 2.204, sehingga kita dapat transaction gain. Jadi untuk nominalnya itu 2.210 dikurang dengan 2.204 dikalikan 250 unit dikali dengan harga 150 yuan per unit. Jadi kita ketemu di sini 225.000. Lalu untuk FC receivable from bank-nya juga harus kita sesuaikan. Untuk itu pada tanggal 8 April 2024 kursnya itu 2.302 dan di 31 Desember itu ternyata 2.289 kurs forward rate-nya. Berarti kita loss. Jadi untuk perhitungannya 2.289 dikurang dengan 2.302 dikalikan 250 unit dikali 150 yuan per unitnya. Jadi kita ketemu hasilnya 150.000. Ini untuk penyesuaian di akhir tahun. Lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu di 9 Januari 2025. Melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 8 April 2024. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi tentang account payable kita untuk di tanggal 9 Januari. Jadi untuk cara perhitungannya itu kita mendapatkan transaction gain karena pada tanggal 9 Januari itu kursnya naik 2.208 dan di tanggal 31 Desember itu kan hanya 2.204. Jadi dikalikan dengan 250 dikalikan dengan 150 yuan. Jadi ditemukan hasil 150.000. Lalu selanjutnya kita juga menyesuaikan FC receivable-nya. Ini cara menghitungnya itu pakai kurs spot tanggal 9 Januari 2.208 dikurangkan dengan kurs forward rate pada tanggal 31 Desember, yaitu 2.298. Itu dikalikan dengan 250 dan dikalikan dengan 150 yuan per unit dan ketemu kita tuh loss 3.375. Lalu kita juga kan kita membayarkan. Jadi untuk jurnal selanjutnya itu ada rupiah payable to bank pada cash itu nominalnya 82.325 ini diambil dari transaksi kita tanggal 8 April ini yang 86.325. Karena kan kita sudah melakukan perjanjian forward contract dengan pihak bank. Jadi kita bayarnya 86.325. Lanjut, untuk jurnal selanjutnya ada investment in FC pada FC receivable from bank. Cara menghitungnya itu spot rate tanggal 9 Januari 2.208 kita kalikan dengan 250 unit dikalikan 150 yuan per unitnya. Ketemu 82.800 dan account payable pada investment dan jurnal yang terakhir itu ada account payable pada investment in FC itu 82.800 juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.